warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan nikmat yang bisa kita gunakan per hari, per detik, setiap waktu, yaitu nikmat kemauan untuk selalu ingin belajar, untuk selalu mau belajar dengan cara apapun. Ya, dalam kesempatan kali ini kita belajar secara virtual, secara online. Salam saya untuk teman-teman semua, khususnya kelas 7E. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kali ini. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan matrikulasi kita, melanjutkan yang kemarin, yaitu pada Qur'ani 6B. Jadi di sini nanti kita akan membahas bab tentang wasiat. Tentang warisnya nanti akan dilanjutkan secara langsung oleh guru kita. Nah, jadi nanti di sini kita membahas tentang wasiat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu kepada guru kita Abah agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini Allah ridhoi, sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita adalah Syekh Abah Jamal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tampilkan terlebih dahulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 dengan menggunakan nada uwi. Jadi nada uwi itu nanti naik, turun, naik, turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, ida, apabila hadoro, datang, ahadakumu, salah seorang kalian, al-mautu, kematian, in, jika, taroka, meninggalkan, khairan, kebaikan, al-wasiyatu, wasiat, lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat, bil ma'rufi, dengan cara yang baik, haqqan, kewajiban, ala, atas, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kalian apabila datang tanda-tanda kematian pada salah seorang kalian, jika ia meninggalkan kebaikan, hatta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nih, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ini menjadi dalil tentang bab wasiat pada Qur'ani 6B mengenai hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu. Baiklah, kita mulai dari kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Jika datang tanda-tanda kematian pada salah seorang dari kita, maka wajib berwasiat sesuai dengan yang telah Allah wasiatkan kepada kita. Dalam hal ini tentu yang Allah wasiatkan kepada kita sesuai dengan perintah Allah atau wasiat Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang apa? Yaitu bab waris. Sesuai dengan wasiat Allah, yaitu tadi seperti yang saya katakan dalam Quran surat apa? Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ
itu Allah menjelaskan atau mewasiatkan kepada kita umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yaitu bagilah sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, bukan seenaknya kita sendiri, bukan atas kemauan atau kesepakatan bersama. Jadi kalau kita review ulang di Quran surat An-Nisa ayat 11, di sana disebutkan bahwasanya pria 1 banding 2 perempuan, jadi tidak sama. Sedangkan yang terjadi di kalangan kita umumnya, masyarakat Indonesia khususnya, yaitu waris dibagi atas dasar kesepakatan. Semuanya sama, dibagi rata, sedangkan itu menyalahi aturan atau wasiat Allah. Jadi apa sebenarnya harta waris itu bukan harta kita, ya. Jadi makanya sebaiknya seyogianya kita sebagai orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang mengetahui hukum Allah, maka memang seharusnya kita bagi sesuai wasiat Allah, yaitu ya tadi sesuai pembagian yang telah Allah jelaskan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu bukan punya kita, melainkan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Aslinya itu semua adalah milik Allah. Sesuai dengan lagu Quran ini, ya, kita nyanyikan bareng-bareng. Harta waris itu milik Tuhan, bukan milik orang yang mati. Dibagi atas pesan Tuhan, segera setelah mengubur. Harta waris itu milik Tuhan, bukan milik orang yang mati. Dibagi atas pesan Tuhan, segera setelah mengubur. Pria 1 banding 2 wanita, jangan diubah walau sepakat. Hindari durhakai Allah, bebas neraka surga selamanya. Pria 1 banding 2 wanita, jangan diubah walau sepakat. Hindari durhakai Allah, bebas neraka surga selamanya. Seperti itu, okay. Jadi kita bisa belajar dari potongan lagu Quran tersebut bahwasanya memang benar bahwasanya harta yang kita miliki itu hanya milik Allah, dan ya kita bagi sesuai ketentuan Allah. Itu tadi contoh pria 1 banding 2 perempuan. Kita hindari sengaja mendurhakai atau sengaja tidak menjalani apa yang telah Allah wasiatkan. Karena apa? Ancaman yang telah Allah sediakan bagi yang sengaja mendurhakai hukum-hukum Allah, yaitu neraka selamanya. Kita juga mencontoh istrinya Rasulullah SAW yang bernama Sayyidah Aisyah, yang mana beliau ini adalah seorang wanita yang wajib kita contoh. Kenapa demikian? Karena beliau ini ketika membaca suatu ayat dalam Al-Quran, maka beliau tahu kenapa sebabnya ayat ini turun, dan untuk apa ayat ini turun, dan hukum apa yang terkandung dalam ayat ini. Ya, bismillah, kita belajar ikhlas untuk mengikuti matrikulasi ini dengan harapan kita mengetahui hukum-hukum Allah yang berada dalam Al-Quran. Khususnya pada kesempatan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Kita lanjutkan bahwasanya potongan khairan, kebaikan, yaitu berarti yang wajib kita wasiatkan adalah harta apapun yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat dan bernilai, sehingga ketika kita meninggalkan atau mewasiatkan harta tersebut, dia memiliki harga nilai di kalangan masyarakat, seperti itu, agar bisa digunakan
digunakan untuk kepentingan selanjutnya. Kemudian potongan selanjutnya al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina. Wasiat itu untuk kedua orang tua dan kerabat. Wajib mengutamakan wasiat ataupun keuntungan lainnya, yaitu untuk kedua orang tua dan kerabat. Kenapa? Karena hal tersebut dikarenakan ketika seseorang meninggal, maka orang yang paling disusahkan yaitu kedua orang tua dan kerabat dekat. Selain itu juga mereka ini, kedua orang tua, adalah orang yang selalu kita rugikan mulai dari kita ke kecil. Jadi untungnya wasiat ini yang kita tujukan kepada kedua orang tua, salah satunya untuk membayar hutang kepada kedua orang tua. Meskipun harta yang ditinggalkan nanti itu seberapa banyak pun tentu tidak bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua, tapi setidaknya hal tersebut juga mengajarkan kepada kita bahwasanya setelah seseorang meninggal, maka dia wajib meninggalkan wasiat untuk kepada kedua orang tua. Tentu wasiat ini yaitu tadi seperti yang saya katakan di awal, yaitu tentang waris. Jadi wasiat Allah ini adalah wasiat tentang pembagian dalam pembagian waris, seperti itu ya. Dan yang untuk kerabat ini nanti, jadi kalau bagian untuk kerabat nanti ada yang terhalangnya oleh apa? Yaitu oleh yang lebih dekat kekerabatannya, maka diberi dengan cara wasiat ataupun wasiat wajibah, seperti itu. Selanjutnya potongan ayat selanjutnya yaitu bil ma'rufi, dengan kebaikan. Jadi wajib disyaratkan dengan cara yang ma'ruf atau cara yang baik-baik, yaitu kepada selain ahli waris. Itu tadi selain ahli waris kalau memang wasiat asli. Sedangkan tadi kalau wasiat yang sesuai Allah wasiatkan, itu ya sesuai pembagian waris tadi, itu untuk kedua orang tua dan sanak saudara dan lain sebagainya. Kalau selain yang ahli waris, maka itu tidak boleh melebihi 1/3. Kalau kita ingat kembali sejarah terdahulu, sahabatnya Rasul pernah bertanya kepada Rasul bahwasanya saya ingin mewasiatkan seluruh harta saya untuk masyarakat, biar gitu. Tentu Rasul tidak menyetujui. Kemudian sahabat Rasul ini menanyakan kembali, bagaimana jika setengah dari harta saya? Rasul tidak menyetujuinya kembali. Kemudian sahabat Rasul baru bertanya, bagaimana 1/3 dari harta saya? Kemudian Rasul menjawab bahwasanya 1/3 itu saja itu sudah banyak. Berarti dari sejarah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya wasiat yang ditujukan kepada selain kedua orang tua dan kerabat itu tidak boleh melebihi 1/3. Tadi sahabat Rasul yang bertanya tentang wasiat tadi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, wajib berwasiat seperti yang telah Allah wasiatkan dalam pembagian waris. Haram berwasiat dengan bertentangan dengan wasiat Allah, yaitu yang sesuai dengan pembagian waris. Gimana Mbak berwasiat dengan yang bertentangan dengan yang telah Allah tetapkan, yaitu ketika seseorang sebelum meninggal berwasiat bahwasanya nanti jika aku mati atau jika aku meninggal, maka bagilah harta yang aku miliki ini sama rata. Wah, ini bahaya ya, ini tentu menyalahi atau melanggar ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itu tidak boleh. Tadi kan sesuai dengan apa yang kita pelajari di awal tadi, bahwasanya bagian waris itu perorangannya mendapatkan berbeda. Contohnya tadi pria dan wanita, itu pria 1 banding 2 wanita. Kenapa kita harus belajar hal-hal seperti ini? Karena memang tujuan kita untuk menjadi seorang hamba yang
baik itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya salah satunya dengan cara kita belajar dan terus belajar atas apa yang telah Allah tetapkan, atas hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita akhiri, kita tutup dengan pesan dalam Nabi Qur'ani bahwasanya nanti tugas kita hanya belajar tentang apa ya, belajar tentang pembagian waris dan lain sebagainya. Pelajari pembagiannya, utamakan dari Al-Quran, belajar saja kebaikan, jadi mulia dunia akhirat. Cukup sekian pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan ini. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.